Bukan berarti nggak ada laki-laki atau cowok yang ada deketin dong. Oh ada, cewek cowok ada. Ah, Kenapa ya kalau laki-laki tuh nanya gitu? Single nggak sih kak? Single. Aku kok takut ya ngadain pertanyaan. Aku pernah hijab kak. mari let's go. Dicangcutin aja. Pergi ngantor, pakai batik. Warnanya merah bata. Yuk kita ngobrol sama wanita cantik. Please welcome DJ Nata. Eh, Thank you ya, thank you ya for udah mau join di sama-sama, sini. Thank you udah mau join di sini. sama-sama. Oke, gimana botoxnya? Lancar botox? Endorse. Itu endorsean semua. Tapi emang itu ya, memang rajin ya, rajin perawatan gitu ya. Iya, karena satu kan emang aku ada kontrak juga dari klinik kecantikan. Terus beberapa klinik juga ada yang minta juga gitu. Jadi ya Oh, sambil menyelam minum air lah kan. oke 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 oke. Nah ternyata gue baru ngeh Mm-mm. nih, ternyata DJ Nata itu pernah ngisi di salah satu stasiun TV di net. Ini talk show, bener ya? Betul, Nah, betul, di talk show betul. dan beberapa acara lain kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah sih, makanya ini agak-agak ngeh nih mukanya Iya, gitu. iya. Boleh Udah ceritain nggak? udah lama. Udah lama ya. Itu Jadi gimana waktu sih bisa masuk ke situ? Apakah casting dulu? Apa memang ditawarin atau gimana? Coba boleh cerita mungkin. waktu itu tuh aku jadi eh aku kebetulan udah ada manajemen. Manajemen itu yang memang dimana kalau DJ itu udah nggak perlu kita cari sendiri atau casting, apalagi kalau DJ tuh nggak perlu casting ya. Kalau dia udah ada nama dan udah orang tahu, biasanya sih Mhm. udah nggak perlu disodorin lagi, tapi udah di calling gitu. Kayak misalnya langsung aku mau pakai Natage nih buat di ini talk show gitu ke manajer aku. Jadi aku langsung ke sana udah langsung main. Nah kebetulan waktu di ini talk show itu buat eventnya tahun baru. Itu tahun berapa ya? Jadi 2018 ya? Atau berapa? 2000 lama 2018 2017 deh kalau nggak salah ya. Aduh udah lama Mhm. banget itu. Masalah satu tahun itu event banyak banget Good, good dong dan berarti. ya alhamdulillah. Cuman ya waktu itu tuh kalau nggak salah aku typing, aku nggak live. Jadi aku syuting dulu, baru ditayanginnya pas tahun baru. Biasanya tuh kalau DJ tuh nggak pakai casting, lebih ke foto dan profile. Karena kan kalau DJ itu biasanya kayak Indo Clubbing, di mana-mana tuh udah pasti kecatet ya gitu. Ada name-name DJ-nya, apalagi kalau dia udah ikut kayak DJ top Ane 1, 2, itu tuh biasanya udah bakalan orang tahu gitu loh. Jadi nggak perlu casting sih kalau DJ. Nggak pakai casting ya. Nah, Nggak DJ perlu. Nata sendiri nih lebih ke indie. Nggak, gue nggak ngerti sebenarnya sih kalau DJ itu ada kayak labelnya, ataukah indie, ataukah kayak gimana sih? Atau ada gabungannya? Kalau petinju kan ada sasananya itu. DJ ada nggak nih? Jadi kalau DJ itu lebih ke kayak sekarang ya. Kalau dulu tuh masih jarang banget DJ female ya kan, DJ cewek itu. Nah kalau Bener. sekarang tuh udah banyak ya, udah banyak. Jadi lebih ke bukan indie sih, dia tuh lebih ke manajemen atau sekolah dari sekolah DJ sendiri gitu. Misalnya kayak akademi gitu, sekolah DJ. Kalau dulu kan ada Mas Riri buka Rumus ya Oke, iya gitu betul. kan. Hmm. Kalau sekarang kan banyak nih sekolah-sekolah DJ. Nah biasanya dari situ lahirnya tuh. Jadi dia nggak indie. Nah abis dia udah lancar, dia udah bisa, itu dia ditarik sama manajemen. Biasanya sih gitu. Oh, terus belajarnya mulai dari tahun berapa? Kalau kamu sendiri? Aku dari 2010, dari di Bogor tuh zamannya Live masih Leeds? ada dari Hah? Pernah juga ya manggung di X1. Leeds? Pernah, aku tuh sampai 3 kali di Live. Nah itu dia, aku tuh bersyukurnya kalau udah dipanggil sekali, pasti klub itu coba lagi, panggil lagi. Nah itu yang Ah, aku, ya tiap kota tuh pernah nggak sekali 2 kali aku main gitu. Nah makanya aku tuh kalau udah dibilang lama, lama banget ya dari 2010. 2010 deh. Makanya sebenarnya iya, juga iya, ini iya. udah ketuaan banget. Tapi 2010, Tapi aku itu baru, bisa dibilang baru berhenti clubbing gitu ya. Karena dunia 2000, malam. dunia malam udah berhenti. Karena dulu memang kerja di Hmm. Jakarta. Nah, dulu itu ya, Hmm. tahulah zaman-zaman X2, apa Iya, gitu. ya, aku di X tuh udah berapa kali juga ngisi. Wow, 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 Iya, great, karena great, great. di situ itu di X2 itu memang nggak bisa sembarangan ngisi kan. Jadi emang harus DJ DJ yang udah
ya bisa dibilang dari genre lagunya pun pilihan gitu loh. Nah kebetulan untuk genre lagu aku sendiri apa ya dibilang karena aku suka musik ya, aku suka musik, aku suka DJ, aku lebih nggak ngeliat sih kayak gimana gimananya. Cuma kalau untuk genrenya sendiri aku ke mashup, ke top 40. Tapi untuk main aku bisa semua. Maksudnya ya aku suka karena suka musik, jadi nggak terlalu harus gue nggak main, ada kan banyak yang ngomong gue nggak mau main breakbeat, gue nggak mau, aku Ya, bisa ya. kok, aku suka kayak gitu. Jadi tergantung pesanan. Makanya itu yes, tergantung pesanan. Bukannya dibilang kita kayak, aduh lu nggak ada ini banget deh, nggak ada apa namanya idealisnya Ya, banget gitu kan. Karena zaman sekarang itu nggak bisa kita main idealis. Contohnya gini, di Indonesia ini kan orang pasti banyak suka lagu-lagu yang lagi trending atau yang lagi booming ya kan. Kita nggak mungkin sebagai DJ main, ya udah lagu gue, lo harus dengerin lagu gue. nggak Kan bisa ya? nggak bisa dong gitu. Oke. Ibaratnya satu klub tuh udah bayar kita gitu, dengan mereka mau have fun datang, masa dia yang harus ya udah lo harus dengerin lagu gue gitu. Mungkin untuk showingnya enggak, tapi untuk misalnya kayak aku bikin produce lagu, aku kan udah punya single kan dari DJ Oh, aku sorry, sendiri. yang ini ya, yang rasa itu. Rasa itu kalau nanti aku perform biasanya aku sambil nyanyi gitu. Jadi aku ngenalin single aku juga. Itu yang aransemen itu Adi Flow. Oke. Nah, kebetulan sama aku sama kita waktu itu garap bareng gitu sih, kayak bikin bareng gitu. Terus yang pertama Push Down itu 2017. Jadi aku udah punya 2 single. Ye, ini Gitu. kalau mau Udah lihat punya karya teman-teman, juga gitu. kalau mau lihat dulur-dulurnya si podcast yang itu, kalau mau lihat kemana nih? Bisa di mana? Bisa diakses di mana? Ada di iTunes kok, di iTunes, di mana-mana Spotify? udah ada kok, udah keluar. Spotify ada, cuman aku belum bikin klipnya doang nih yang rasa nih. Nanti aku mau bikin video klipnya sih. Rencana sih tahun ini. Boleh, boleh. Aku Sebelum tahun. mau kok jadi itu model video klipnya. Model klipnya. Nggak butuh bapak-bapak ya? Emang udah bapak-bapak ya? Eh, udah, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa nolak kalau itu. Udah. Aku pengen bikinnya sih kalau bisa sih sebelum sebelum 2021 ini. Jadi aku pengen gempur nih sesudah 2021 aku pengen denyut lagi nih dengan Nata Jane is back yang baru, karena kemarin kan sempat vakum kan, aku sempat vakum dulu gitu. Karena aku selain di DJ aku ikut buat casting iklan juga, buat Oke. endorse juga, model juga. Jadi nah itu aku tuh segala ada tawaran kenapa enggak gitu selagi kita masih bisa ya kan, Sikat bener gak aja. sih, kesempatan tiket gitu. Yang Sikat. penting kan kita passion, sesuai passion dan seneng. Pengaruh juga loh ke DJ loh, kalau misalnya DJ-nya kayak model apa dia lebih mahal loh. Maksudnya gimana, Ya kan gimana? bener kan, kalau DJ-nya itu model atau pemain Oh, I sinetron see, I atau misalnya dia see. Ya, ya betul. Dia udah punya harga, di mana-mana ada, di iklan betul. ada, gitu kan. Bahkan sekarang artis itu jadi DJ, Banyak, banyak, banyak banyak banget. banget, banget. Kalau yang dari aku yang bener-bener dari nol DJ itu kita bener-bener step by step. Tapi kalau artis ke DJ itu langsung loncat. Dan itu ada nilai tambah sih. Kalau misalnya kita lebih ke di on on air kita kayak lebih ya di acara-acara TV kita lebih mahal, lebih kelihatan mahal aja sih gitu. Karena memang Ya, kita harus ngikutin zaman, gak bisa kita kayak dulu. setuju, setuju. Nggak bisa idealis-idealis. Cuman tetap skill harus nomor satu. Jangan banyak yang DJ sekarang cuman ya tahu sendiri ya gitu. Karena semua female itu pengen jadi DJ sekarang. Bahkan DJ-DJ yang bisa main pun akhirnya jadi kegeser sama DJ yang cuma pakai laptop atau yang cuma ya dia DJ instan gitulah kan banyak ya. Jadi sekarang emang mesti ekstra sih. Mesti ekstra persaingannya tuh kita harus apa nih karyanya apa yang bisa bikin Betul. maju gitu. Jadi memang menarik nih. Aku kira memang orang-orang DJ-DJ female itu ngandelinnya, maaf ya, mungkin looks-nya gitu, apa namanya, keseksiannya Tapi gitu loh. Tapi looks tuh ternyata enggak ya? nggak bohong. Oke. Looks nggak bohong. Aku akuin kayak
looks itu penting. Kalau untuk entertain gitu tuh, looks tuh penting banget, apalagi buat di DJ. Kenapa aku bilang penting? Karena kita juga nggak mungkin kan ngelihat DJ yang biasa aja gitu kan. Ya, ya, Pasti ya, kan ya, orang ya. namanya mata manusia ya dong, nggak munafik, apalagi cowok-cowok yang Yo, mata ya. babi. Pasti kalau ngeliat cewek, pasti gitu. Ngeliatnya dari, gimana dulu nih DJ-nya gitu. Pasti kayak gitu. Nah, itu sih penting. Cuman alangkah baiknya, kalau bisa sih balance gitu. Dari Dibarengin sama fisik, skill. skillnya, yes. Skillnya juga ada. Setuju, setuju. Tuh. Nah, ngomong-ngomongin passion Hmm. nih, kamu kan berarti ada passion udah lama lah ya. Nah, ini Ya. orang tua gimana nih? Nah, apa namanya? Apakah mendukung karirnya DJ Nata atau memang awalnya ada Ini orang tua aku perdebatan? pasti nonton gak nih? Halo Tante, Pasti halo nonton ya Om. secara. Kalau pertama keluarga aku itu not support banget, nggak aduh apa nih gitu, identik dengan klub malam gitu kan, aduh saudara-saudaraku juga apa segala macam, aku bener-bener diem-diem deh. Tapi ada suatu momen yang DJ itu kan nggak hanya di klub kan, tapi di tahun baru di acara hotel, gathering gitu kan, di mall bahkan sekarang gitu. Yes, betul. Aku bawa orang tuaku waktu itu di hotel. Itu tahun baru, bayarannya itu 3 kali lipat dari biasa. Dan Wow. satu momen aku kenalin ke orang tuaku, aku bilang, "Mah, kita dapat fasilitas nih." Aku gitu, "Oh ya?" gitu. Terus mamaku turun lihat aku perform. Pertama tuh dia kayak nggak, aduh gimana gitu kan. Sampai akhirnya pas kedua orang tuaku lihat, aku, oh iya ya dia perform begini, nggak terlalu gimana, dia hanya memainkan musik gitu kan. Sampai akhirnya keluarga aku bilang, "Kamu emang kalau main kayak gini, Kak?" Iya, apalagi kan aku nggak ngerokok kan, Kak. Oke. Aku tuh, Good. iya, aku soalnya ada asma, nggak bisa bengek juga. Aku Nah nggak ini bisa, aku nggak bisa ngerokok. menarik nih, DJ di dunia malam yang banyak asap gitu ya, nggak ngerokok. Iya, aku nggak suka aja gitu, nggak Ini dari jangan-jangan takut kecil. takut orang tuanya nonton nih. Enggak. Sorry. Orang tua aku tahu aku nggak ngerokok. Oh, iya, Bahkan good. orang tuaku, iya, dia bilang dia ngizinin, ya kamu mau ngerokok nggak apa-apa gitu kan. Kalau emang nggak bisa. Jadi karena aku Iya. dulunya ada asma, Oh, iya, 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 akhirnya iya. nggak ngerokok. Nah, kalau riders aku keluar kota kayak Natagin mau apa, kan biasa ada tuh. Aku pasti listnya itu pasti dapat botol kan. Aku pasti kayak, aku nggak minum botolnya, aku air putih, mineral sama buah. Ini Nah kambing makanya sehat sering nih judulnya diledekin nih. kayak, aduh, enggak, DJ Syariah Di Dexter. dibilangnya. Kan kocak ya. Ya memang kayak gitu sih, udah jadi kebiasaan. Karena kalau misalnya aku nggak akan fokus gitu. Sedangkan aku sendiri cinta banget sama musik gitu kan. Jadi aku fokus. Aku seneng loh kalau ngelihat orang tuh, aku lagi main, mereka tuh yang, Natagin. Aku yang di luar kota tuh kayak, hah, gila ya, gue ternyata dikenal juga ya gitu. Kayak, iya, kayak dia sampai nungguin gitu kan, sampai nungguin. Nah, mamaku tuh lihat itu gitu, jadi kayak dia bangga lah pasti ya kan, minta foto apa segala macam. Akhirnya mamaku setuju dari situ. Oh, ternyata DJ itu nggak negatif loh. Dapatlah Gitu. Jadilah SIM, dapat support dari orang surat tuaku. izin men-DJ ya. Dapat. Iya, dan di luar kota pun itu banyak sih DJ-DJ yang dari Jakarta, dan mereka semuanya rata-rata ya yang aku lihat sekarang ya, teman-temanku yang perempuannya itu pada positif-positif semua. Maksudnya kayak nggak ada yang seperti orang-orang bilang kalau DJ tuh, nih aku ngerubah ya image DJ yang dunia malam terus identik dengan ya nakal lah atau minuman alkohol. Enggak, kadang kita pegang minuman itu karena itu sponsor. Dia yang Oh, bayar kita, ya, misalnya ya, kayak ya, ya, ya. kayak vodka bikin acara ya kan, atau misalnya Smirnoff, kan otomatis kita harus pegang, bener gak? Betul, betul. Tapi bukan berarti kita Kita minum gitu minum, loh. betul. Yes, karena kan Betul. kita mengiklankan itu, kita kan apa sih kayak, ya dia sponsorin kita, ya mau nggak mau kan kita harus take and give kan, kita harus bawa produk itu gitu loh. Nah di situ
ya memang kadang ada orang yang lo minum DJ, tapi kan nggak minum, memang kita pegang gitu. Oh pasti udah Iya. identik, lo pasti minum gitu. Kan nggak Itu kesalahannya mungkin di situ. sponsornya minyak kayu putih gitu kan. Nah, Masa, kan nggak mungkin. Namanya juga kan clubbing, ya nggak? bener banget. Ini berarti ini bagus nih, Kadi open minded. Nggak, Beneran. karena aku juga suka musik. Bener. Aku juga musik. Mm-mm. Nah, apa namanya? Kalau kita ngomongin passion, emang sebenarnya waktu kecilnya itu kamu cita-citanya apa sih? Sebenarnya waktu kecil pengennya Ini sebenarnya bertolak belakang banget sih gitu. Kayak apa? Aku aku tuh penasaran deh. kecilnya tuh aku selalu bilang pengen jadi dokter. Wow. Pengen jadi dokter. Mama aku pengen jadi dokter. Terus udah gitu aku suka banget di dunia modeling. Oke, udah Kayak ada. Entertainnya tapi udah ada. nyambungnya akhirnya ke entertainment. Udah ada. Dan memang Hmm. dari kecil juga aku udah ikut syuting-syuting, Kak. Ikut main sinetron dulu, terus acara zaman dulu tuh Kering-Kering Olala sama Ih, Melissa tahu. Grace Kok gitu, tahu anak-anak sih? tahu. Ya kan kita zaman Oh, aku tuh ini udah jangan-jangan seumuran nih. Ini jangan-jangan seumuran nih. Hah? jangan ngomongin umur di sini. Hah? Ya emang kamu umurnya berapa? Kalau aku Ini baru sebutin nih Natagin nggak ngomong. apa. Nah Enggak, tuh ini teman-teman baru di sini teman-teman nih. Cangcut nih Natagin tuh baru nih ngomongin umur nih. Kalau misalnya kita mau bongkar gimana? Nih Karena aku ini kasih tahu bakalan ya. direkamnya. Taruh aku mau nanya, ini bakalan ada terus kan dia jejak digital ya? Aduh Tit, dong. kalau yang udah tahu pasti ada yang komen gitu. Aku tahu nih, aku kenal nih Natagin mau umurnya segini gitu kan. Gini deh, Gitu aku kasih pasti. tahu umur aku, terus kamu bilang, oh aku lebih muda gitu, aku lebih tua atau sama gitu Oke, ya? gitu. Tapi aku nggak jelasin spesifiknya ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, oke. Aku 35. Ya. Aku di bawahnya. Senang banget, senang banget. Aku masih di bawahnya. Oke, kelihatan sih. Tapi aku bohong sebenarnya. Hmm. Oke, ini kita Gitu. mau ngomongin pertanyaan-pertanyaan dari tadi sempat aku share sama Iya, aku di sempat share juga di Instagram, Instagram di aku. Facebook dan lain-lain. Jadi ada pertanyaan nih, Nat, kamu mau jawab nggak dari teman-teman podcast Cangcut? Boleh. Oke, ini dari Dwi. Bentar dulu. Hmm, Aku kok takut ya ngadain pertanyaan. Oke. enggak, simple nih pertanyaan simple kok. Ini dari Dwi namanya. Hal yang paling rese pas lagi nge-DJ apa sih? Maksudnya hal yang paling risih kali ya pas nge-DJ. Apa tuh kira-kira? Oh, waktu di luar kota aku pernah. Jadi itu penuh banget di stage. Eh, aku kan kalau nge-DJ itu pasti aku nyapa mereka kan. Kalau di apalagi di daerah gitu, aku nyapa, aku jalan. Jadi stage panggungnya itu di atas. Nah, Oke. aku tuh cuma pakai sepatu cats, dan aku kan gitu kan, sepatu cats sama celananya pendek lah waktu itu. Nah, dia mungkin mau narik aku, tapi ya karena mungkin entahlah keadaan mabuk atau gimana. Jadi kuku aku tuh ketarik, tangan aku tuh ketarik, bener-bener aku tuh jatuh. Ya, serius jatuh? Bener, itu lumayan loh. Itu stage-nya itu agak tinggi gitu loh. Itu waktu itu kalau nggak salah di daerah Jogja deh. Itu aku sambil megang mic, terus aku yang dengan loncat-loncatnya, terus aku ditarik, aku jatuh. Ya ampun. Aku jatuh, itu aku harus berdiri lagi dengan, I'm okay, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Dan pulang-pulang tuh ini biru sama kecakar gitu. Terus kamu nyamperin, maksudnya kelihatan nggak tuh orang yang nariknya? Atau kamu marah-marah di situ tuh gimana? Enggak. Aku nggak pernah marah-marah gitu. Even banyak lah ya hal-hal yang aneh-aneh juga ada gitu. Yang namanya kita di dunia kayak gitu, aku sih pahamin aja. Itu banyak banget kayak ya iseng atau gimana. Aku nggak pernah marah. Maksud aku, besok kayak aku mengerti, tapi aku tolaknya pelan-pelan kayak, aduh jangan kayak gitu ya gitu. Kita foto aja yuk. Gitu. Aku selalu merangkul mereka kayak gitu. Salut. Kita foto aja dan kayak gitu. Jadi ya karena tanpa mereka itu ya kita bukan apa-apa, dan nama kita juga pasti akan aduh enggak deh, sombong banget sih, baru begitu doang gitu. Betul. Kan itu gak enak banget ya. Nggak enak, benar nggak enak. Oke, Dwi udah dijawab Dwi ya. Oke, nah kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih.
Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang sama, jadi aku rekapin aja lah. Hmm. Apa yang bikin Kanata jatuh hati sama lawan jenis no name nih? Mungkin nggak mau ketawa kali. Terus di sini juga single nggak kak? Kalau kalau iya, syarat jadi pasangannya apa gitu? Oh iya, Coba harusnya nih dijawab. single nggak ya? Harusnya gini, single nggak ya? Terus iklan yang banyak gitu. Harusnya gitu tahu. Ntar aku editin ya. Ini soalnya pertanyaan udah setiap aku bikin dan DM masuk itu Hmm, 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 udah hmm. pasti banyak yang nanya single gak gitu. Kenapa ya kalau laki-laki tuh nanya gitu? Single gak sih kak? Single. Ya wajar kan nanyanya sama cewek cantik gitu kan, Oke, oh gitu. bertalenta gitu. Oke. Hmm, kalau untuk sekarang ya, sekarang aku single. Ih, baru di sini loh jawabnya, sumpah. Biasanya tuh aku nggak pernah jawab. Dulur-dulur cangcut nih. Baru di sini DJ Nata ngungkapin statusnya kalau dia single. Nah, guru deh. Single. Kejawab tuh, no name. Apa mau gue sebutin namanya yang nanya nih? Ya, kasihan nanti dia Serius langsung di nih. DM. Ini serius nggak? Single ya, Apa di single, dalam single. kamera Serius, doang serius, nih? serius. Nggak, serius, serius single. Karena ya itu, aku mungkin karena sibuk kerja gitu. Jadi nggak mikirin relationship dulu. Tapi Gitu. bukan berarti nggak ada laki-laki atau cowok yang ngedeketin dong. Oh ada, cewek cowok ada. Ada. Hah? Serius ya? Langsung, hah? Serius ya? Serius ya? Langsung, langsung, iya ini serius. Ini cewek cowok ada. Tuh kan, Eh, minum kan langsung. Hmm, Serut. minum, Ini minum. tiba-tiba serut di sini. Pengen Kak, batuk-batuk itu dulu batuk. kopi. Ini kopi. Kopi. Tapi kalau Hmm, boleh nanya nggak? Tapi kalau boleh. yang cewek gitu nanggepinnya gimana sih? Maksudnya eh reaksinya gimana? Responnya gimana gitu? Kamu nanggepinnya kayak apa? Hmm, kalau cewek yang biasa sih biasa, tapi kalau cewek ganteng sih tuh yang kadang aku ganteng banget sih nih cewek gitu. Enggak bohong. Kan serius langsung nih. Wah, wah seru nih, seru. Bercanda, jangan patah hati, tenang, bercanda Bercanda, itu. bercanda ya. Ini kita tuh biar podcastnya lebih apa ya, lebih lebih seru ya kak ya. Bener-bener, ini aku jadi batuk nih, betulan jadi gatal-gatal serius. Enggak, aku sih nanggapinnya biasa aja sih karena ya aku bilang tadi sama fans aja aku yang udah cakar-cakaran aja aku masih bisa biasa gitu apalagi sama cowok-cowok yang kayak gitu ya tanggepin slow aja Enggak, bukan mau cewek cowok, cowok cewek. slow Oh, slow aja, cewek sama aja. slow aja sama aja aku nggak yang so cantik juga gitu bahkan aku tuh semuanya karena mungkin apa ya bintang aku tuh Gemini banyak orang yang bilang iya lu sana sini deh baik tapi emang aku sama orang-orang tuh kayak gitu welcome langsung gampang akrab baik makanya Ah, kadang pada salah hmm, salah apa sih salah salah oh iya kaprah. gitu pada mm Hmm, padahal mah sebenarnya aku ya biasa aja emang aku orangnya kayak gini supel gitu gampang deket gampang akrab sama orang berarti cowok yang cocok sama Nata ini, cowok yang gak cemburuan. Bener nggak? banget ih pinter nih bener Nggak bisa nggak kalau bisa cowok cowok yang cemburuan sama aku tuh nggak bisa, nggak bisa. nggak bisa Makan aku hati pernah ada. kayak gitu Oh pernah? bukan makan hati lagi pernah itu ke akunya jadi ngeganggu karena kan aku kebiasaan dari dulu tuh mandiri ya kak apa sendiri terus udah kebiasaan jadi cewek yang nggak manja gitu jadinya pas di saat kamu nggak boleh ini kamu nggak boleh ini itu siapa aku kan jadi kayak Iya. siapa nih gitu Iya, 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 hmm, iya, 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 iya. mm-mm. Karena aku sendiri sama dia tuh kayak ya udah it's okay gitu kita bener-bener yang open minded kayak lu kerja gue kerja gitu nggak ada yang mikir aneh-aneh gitu nah kalau udah dapet cowok yang cemburuan gitu aduh stres itu bisa ngeganggu semuanya masalah karir juga bisa hancur Nah mungkin itu kali sekarang masih sendiri itu masih mikirin takutnya dapet cowok yang begini gitu mungkin. ya ampun dibacain ketebak dong Karena sebenarnya nih ya orang-orang seni termasuk aku dulu ya. Karena sekarang aku udah iya berkeluarga. Bukan susah diatur. Dia butuh kebebasan, butuh mood yang enak buat berkarya.
kalau memang diganggu Tuh. moodnya nggak bisa. Bener nggak? Bener nggak? Betul, betul banget. Selain itu juga kan dunia entertainment kan harusnya memang dia ngerti gitu loh. Sebelumnya kayak, makanya ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan juga yang banyak ya masuk kayak, apa sih kriteria dan harus yang kayak gimana juga gitu kan. Ya. Ya sebenarnya dari awal dia tuh harus tahu pekerjaan aku apa gitu kan. Ya contohnya gini deh, kayak dia mau sama pelaut, berarti kan dia harus siap tenggelam gitu kan. Yes, yes. Begitupun dengan aku gitu loh. Kalau misalnya lo ngambil dari dia dunia entertain ya lo harus siap, itu dunianya dia, lo harus terima apapun itu gitu loh. Karena lo harus mencintai dia bukan dari physically doang, tapi memang dari kesukaannya dia, apa pekerjaannya dia gitu. Ya mungkin mengarahkan iya, tapi kita harus belajar kayak menerima si pasangan sih. Kayak aku nih punya pacar misalnya nanti next dia seorang pengusaha atau dia apa, ya aku harus ngerti gitu loh pasangan aku tuh apa gitu. Nah sebenarnya simple kategori kriteria apa dalam pasangan yang aku lihat itu, ya itu sih, dia bisa nerima aku, dia bisa ya tahu tahu gimana karakter pekerjaan tahu aku gimana gitu. Karena kalau misalnya terlalu egois dan dia harus mementingkan diri sendiri yang harus kayak gitu, itu akan susah ke akunya, jujur aja sih akan susah. Makanya kenapa sampai sekarang mungkin ya itu jadi pertimbangan aku. Benar, kamu kok pinter banget sih nebaknya. Ih, Ini aku jangan-jangan mah, ini ya. aku mah dulunya dukun, tapi udah berhenti. Oh, pantes. Itu di bawah pasti ada ember Eh, buat tapi, ngeliat. tapi, tapi aku penasaran. Ini pertanyaan dari aku deh. Kalau misalnya kamu dapet cowok, udah sesuai lah mapan segala macam, udah sesuai kriteria gitu ya. Dia minta kamu berhenti jadi DJ. Gimana? Itu pernah aku lakuin. What? Makanya Serius? iya. Jadi nih aku baru lagi nih ya ngomong di sini dan Kita bongkar, kita serius bongkar, aku kita bedah, kita bedah. aku aku pernah hijab, Kak. Aku What? lepasin semua DJ dari kehidupan glamor aku That's lepasin semuanya. Ya aku lepasin, aku hijab. Sebenarnya itu ya aku masih belajar posisinya waktu itu. Cuman memang dia untuk bagus sih ya, dia nyuruh aku untuk hijab gitu dan tapi di hati kan belum ya Kak kalau dari betul. hati bener nggak sih? Ya. Nah dari situ aku lepasin semuanya. Jadi aku kalau udah ketemu pasangan aku komit nih. Jadi gini, kalau aku udah komitmen aku sama pasangan aku gitu, dia juga sama komitmen sama aku. Hmm. Gemini tuh gini, kalau udah bucin parah, semua bakal dilakuin. Ah, Itu Gemini. Tapi kalau dia belum nemuin, dia nggak akan bisa dipegang. I Gitu. Jadi see. aku pernah melakukan itu. Kalau kamu pertanyaan, kamu kalau disuruh berhenti bisa nggak sih? Bisa banget, bisa banget. Tapi aku lihat dulu si cowoknya itu gimana, gitu. Dan gimana dia ke akunya, gitu. Jadi better meninggal setengah-setengah ya kalau mau apa namanya hijrah sekalian gitu. Betul. Karena kemarin itu ya salahnya aku adalah aku terlalu dengerin pasangan aku yang aku sendiri ya terlalu bucin mungkin ya, terlalu bucin gue. Terlalu bucin dan aku menganggap dia adalah pangeranku selama ini gitu kan. Nggak taunya ya kan itulah, tapi nggak apa-apa, itu belajar. Aku dari situ aku bisa belajar dalam hidup dan ya pengen lagi next ada waktunya lah kali nanti aku juga harus stop juga di dunia DJ ini ya kan. Yes, Makanya mumpung aku masih nge-DJ nih, puas-puasin nih Kak nanyanya. Ya nggak apa-apa, siapa tahu udah nggak jadi DJ, jadi penceramah, kita undang sebagai penceramah gitu Oh kan. iya bener ya, di Iya next dong, berikutnya ya kan. pasti. Sesudah ini 200 juta followers Amin. Ini nanti yang nonton nih, subscribersnya. yang nonton di atas 3 juta lah. Wih, Amin ya, amin ya, amin harus ya. gitu. Amin. Thank you loh, udah dipromoin Amin. juga, thank you loh. Pasti. Nanti aku tinggal swipe up kan. Nah ini dia, ini udah di atas 10.000, udah selebgram lah ya. Gak tau gue bilangnya selebgram lah, pokoknya yang Wah, aku belum, aku followersnya di atas aja. 10.000, yang fotonya bagus-bagus, tuh gue bilangnya selebgram tuh. Enggak, aku mah belum Kak. Aku mah apa?
Kita banyak-banyak dapetin clue-clue nih teman-teman podcast. Siapa tahu berminat Ya, banyak eh, banget itu banyak banget ngedeketin. yang aku bocorin. Ini tuh sebenarnya aku udah jaga-jaga banget. Aduh jangan sampai ya gue ngomong gini-gini terus kepancing juga. Nggak apa-apa, bagus deh. Ini berarti pembawa acaranya yang keren, gokil. Thank you, thank you, Nanti thank you. nanti yang mau ngundang gue jangan kepanjang. Jangan coba mancing lagi. Kadang pancing karena Gemini itu sebenarnya gampang kepancing, gampang, Iya, gampang banget. Tapi benar sekalinya, benar benar benar. enggak, jangan dibacain lagi. Dah. Kita lanjut ya ke pertanyaan ini dari cewek nih. Oke. Namanya Rima. Uang perawatan sebulan berapa kak? Ini harus dijawab. Eh, ya terserah, terserah. Oke. Mungkin buat para Uang laki-laki juga jadi bisa siap-siap gitu kan. langsung pada auto mundur. Enggak deh, enggak lah, segitu mah buat para lelaki yang sultan mah enggak ya kan. Enggak. Ini mah cewek yang Makanya nanya. masih dua digit. Enggak, kalau ada sultan yang nonton kan, Iya masih dua digit dua digit gitu. nih, 99.990 itu kan 2 digit lah. Masih 2 digit kok, Kak. Masih tercover lah Sebulan. ya, masih aman lah ya. Masih tercover, masih aman. Oke, lanjut. Kalau DJ tidurnya pagi ya, ini dari Bayu nih. Kalau DJ, oh maksudnya mungkin DJ itu tidurnya pagi mulu nggak gitu? Jadi kalau DJ tuh pagi atau enggak, kalau di luar kota ya, karena mainnya kan dia selalu jam 1 baru rame dan waktu-waktu sana gitu kan. Tapi kalau aku sendiri pada saat aku nge-DJ itu aku tidur sebenarnya jam 9. Makanya kan tadi, Kak, jangan terlalu malam ya gitu. Karena aku emang iya, karena aku emang tidurnya tuh nggak biasa terlalu malam sebenarnya ya. Sebenarnya aku tuh bener-bener nempel molor gitu. Aku tuh kayak gitu. Kecuali di luar kota. Kecuali itu di luar kota, kenapa aku bilang aku tidurnya pagi, karena mereka baru start main aku aja jam 1 jam 2. Guest DJ tuh selalu ditaruh di jam-jam udah rame pengunjung, baru Yes. DJ-nya dikeluarin. Biasanya kan prime time-nya jam 2, setengah 2 itu udah mulai rame Ya. kan, ya kan. Udah lama aku nggak sana, udah 10 tahun nih. Nggak masa. Serius, nggak serius. Serius. Dulu kan pulang-pulang kobam, kayak gitu-gitu lah ya. Masa lalu lah. Terus nih, Gitu. lanjut. Apa motivasi kakak ketika dapat cowok yang setia dalam segala hal? Coba dijawab. Ini berat nih pertanyaannya nih. Motivasi ya. Mungkin maksudnya dia kayak, lu mau apa kalau udah dapet gitu kali ya. Kalau udah dapet cowok yang setia. Yes, betul. Ya pastinya kalau aku udah dapet laki-laki yang seperti itu, aku bakalan pegang ya. Dan aku gak bakal ngecewain. Yang tadi aku bilang, aku akan komitmen sama dia. Karena komitmen itu mahal banget gitu, apalagi zaman sekarang. Susah ya? Kalau aku udah dapet yang kayak gitu, oh udah deh. Kalau dia dapetin aku tuh, ibaratnya dia dapetin dunia. Kalau dia udah bisa setia, udah bisa semuanya. Segala ada, sok weh. Nah, terus ada lagi, paling jauh perform di mana kak? Paling jauh aku pernah di Kupang, Papua. Sampai sana? Terus sampai sana. Wow. Aku tuh keliling Indonesia karena DJ. Aku Wow, tahu Indonesia, nice, yes. good. Oh, keluar negeri juga. Aku pernah main di Malaysia, pernah Oke. main di Singapura juga. Terus pernah main di ya Kuala Lumpur, di KL tuh sering. Jadi itu karena DJ. Makanya sebenarnya pekerjaan itu kenapa aku cinta banget. Satu, di saat aku performnya. Ya kedua tuh momen-momennya itu. Kayak kita tuh datang ke satu kota, terus kita bisa makan makanan yang ciri khas sana gitu kan. Betul. Terus juga ya ketemu orang-orang yang berbeda karakter gitu kan, beda Backstage-nya. bahasa, beda
karena kalau aku main di Medan tuh orang pasti neriakin aku gitu yang kayak weh gitu-gitu. Tapi kenapa sih kok gue diteriakin gitu kan? Tapi memang itu adatnya sana gitu. Terus kalau orang Jawa tuh yang kakak minta foto Oh dong, iya iya yang iya iya pelan-pelan iya. gitu. Apalagi orang Bandung ya kan, ada Bandung. Aku tuh kalau main di sober tuh udah, kenapa gini? Kakak boleh foto? Pakai cengkok. Oh boleh, boleh. Aku juga gitu. Boleh. Ayo lu di mana gitu ya. Foto tuh kak. Kamu asli mana sih? Sebenarnya aku ada Sundanya juga, cuman Hmm. memang lama di Jakarta semua. Terus mama Manado, papa Bengkulu, Sundanya dari? gitu. Sundanya dari nenek-neneknya sebenarnya, tapi nggak kental Ah, banget sih. tapi logat-logat mah bisa lah ya. Logat mah bisa, karena aku seneng main sama orang Sunda. Gimana dong? Kenapa? Aku kan orang Sunda nih dan banyak apa namanya subscriber juga yang orang Sunda. Kenapa? Orang Sunda tuh lucu, kalau ngomong tuh lucu, terus Oh, kalau bercanda tuh kasih. lucu. Gitu. Terus apalagi tuh kalau misalnya kayaknya dia tuh pakai cengkok gitu loh kalau ngomong. Ya nggak sih? Iya 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 Ya iya. bener gak sih? Iya Dia benar kayak, benar. Benar. iya tuh, gitu. Ih, emang kenapa? Gitu kan. Nah, terus Kayak, apa kalau lu sih? status tuh P jadi F jadi P. Nah, itu dia. Gue mah panta aja. Gitu. Gue mah gak mau, gue mah maunya panta. Tadi juga dengar tuh status status teman tuh di WhatsApp, gue jadi pengen ketawa. Itu tulisannya berpikirlah positif, positif. Jadi F-nya di depan, P-nya di belakang. Positif. Aduh, lucu ya, lucu ya. Parah sih, kalau orang Sunda tuh dia bisa terjemahkan kata, misalnya satu bait itu udah panjang banget deh. Iya iya Nah, iya 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 kan iya. suka ngomong gitu kan? Iya 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 gitu iya. tuh Iya. gitu itu tau artinya tuh berapa makna gitu loh. Aku kadang kalau ngeliatin mereka ngobrol tuh, lu ngomong apa sih? Kayaknya udah, iya tuh, gitu ya, udah panjang banget gitu. Itu yang aku suka dari orang Sunda. Hai buat orang Sunda yang di Bogor podcastnya. Ini kan Ah, apa itu. dulur-dulur ya? Ngomongnya tuh Dulur-dulur dulur-dulur. ya, dulur podcast Cangcut. Cangcut itu singkatan, bukan bukan Dulur-dulur bukan arti sebenarnya gitu. cangcut itu apa? Bincang, canda untuk ketawa. Asik. Sih. Sih ya. Nah, Keren-keren sih. apa Bahasanya ada aja. selain selain nge-DJ lagi ada apa nih usaha atau lagi ada proyek ke depan boleh di-share di sini mungkin teman-teman mau tahu gitu. Atau ada Hmm, jualan mungkin, ada jualan. eh, aku ada usaha sendiri sih. Aku punya usaha peach Hmm. gum. Nah, dia jadi kayak dessert kolagen gitu. Aku kan Ah, eh ya, aku ngejaga banget ya kayak yang aku bilang tadi kalau entertainment itu kita harus ngejaga badan juga, fisik juga semuanya gitu. Sebenarnya sih bukan buat mau gaya-gayaan atau lo takut jelek lo buang-buang duit enggak, tapi itu bentuk menghargai diri kita sendiri. Apalagi sekarang sehat mahal, bener gak sih? setuju, setuju. Ya, sehat tuh mahal banget. Jadi aku harus ngejaga itu gitu harus dan begitu pun aku kayak kenapa ya gue nggak usaha yang untuk manfaat juga buat orang lain gitu loh. Yes. Misalnya kayak ya kayak kolagen ini si peach gum ini kan manfaatnya banyak banget. Dia jadi obat-obatan tradisional ini tuh sebenarnya resep dari mamahku, dari opahku. Kan mama kan Manado ada Chinese. Ada Oke. Chinese-nya. Jadi dia tuh kayak ada goji berry, terus ada getah buah persik, peach gum itu dari itu. Nah, terus dijadiin dessert dengan bahan-bahan yang masih alami gitu kan, nggak pakai bahan-bahan pengawet, Hmm. bener-bener yang diolahnya juga bagus. Nah, aku jual dengan kemasan gitu. Nah, dari situ ternyata banyak yang minat gitu dan Good. akhirnya alhamdulillah sampai aku punya reseller juga gitu kan. Ya udah akhirnya jalan sampai sekarang, cuman kan aku perlahan tapi pasti, nggak mau yang terlalu ngoyo, yang penting orang udah suka, orang udah nyari aja itu udah alhamdulillah banget buat aku gitu. Apa nih nama Itu aja nama sih usaha nama usaha apa nama nama apanya? Kolagen ya? namanya peach gum nuts.
by Natagain. Terus itu ada di Instagram aku. Oh iya, yang belum follow Instagram aku Oke, follow. dong. Nanti aku Nanti tulis ada di di deskripsi ini juga ya. ya. Nanti aku bikin juga. Siap. Di Terus follow tulis ya. juga di bawah juga. Nanti di situ di bio aku tuh ada jadi keterangannya, terus ada YouTube aku juga, ada Wih, lagu-lagu aku juga, dan ada YouTube-nya juga semua ternyata. kegiatan aku share di. Tapi nggak penuh kayak kamu. Kamu Nggak, mah aku juga. subscribernya udah banyak. Enggak. Namanya juga baru mulai, kita sama-sama lah, saling support. Nanti aku tulis juga ya, channel YouTube-nya ya. Iya, iya. Terus nanti di situ di Instagram aku info-info tentang aku. Kebetulan nih dalam waktu dekat ini aku juga mau main, Kak. Aku ada DJ juga, nanti aku perform juga. Di BNB. Ya, ih hebat. Sebelum ditanya tuh dilihat dulu ya biografinya gimana nya. Aduh, Research itu penting. hebat Research hebat. itu Ini penting, nih, harus. ini harus. Ini buat yang mau buka YouTube gitu kan, yang mau bikin podcast nih harus kayak gini nih pembawa acaranya. Jadi memang harus kenal dulu karakternya. Dan iya, dan ini juga salah satu podcast yang santai ya, by Santai kok, Zoom. santai. Kita mah santai, mau sambil tiduran, mau sambil ngerokok, mandi, bebas-bebas aja. Nih, Nat, ada pertanyaan cepat sebelum kita akhiri sesi ini. Jawab ya. Oke. Oke. Jawab cepet itu nggak boleh mikir ya? Nggak boleh loh. Nggak boleh. Oke. Paling lama 2 detik lah. Siap. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, off air atau on air? Off air. Kenapa? Duitnya banyak. Bener ya? Nggak, itu bener ya? Serius itu bener ya? Iya. Oh, On air gitu. perlu, tapi cuma sesekali, nggak terlalu ini. Bahkan dulu, aku jadi cerita dikit ya, bahkan dulu waktu zamannya aku ngeband, aku on air di salah satu acara namanya Mantap lah di Antv, dulu ada tuh. Aku tahu. Itu aku bayar malah. Gitu, karena promo. Aku sih enggak, cuma kecil. Kalau di TV tuh kecil, dibayar Kecil tapi ya. kecil. Tapi menyebarkan Itunya bagus. Bagus ya. Saya bagus. Iya, siap. Oke, lanjut. Pasangan lebih tua atau lebih muda? Enggak, ini mikirnya kelamaan. Ya udah. Lebih tua. Lebih tua. Okay. Karena? Lebih tua. Karena? Udah pernah sama yang muda. Dan? Enggak banget. Enggak banget tuh dia pokoknya. Ini bener-bener ya Kadi ya. Kan pertanyaan doang, nggak pakai alasannya. Oh iya, lupa. Oke. Sorry. Mobil atau motor? Mobil. Kenapa? Oh, nggak usah ya? Nggak bisa naik motor. Kalau ini boleh. Nggak bisa naik motor. Enggak. Maksudnya enggak juga harus mengendarai kan? Bisa dibonceng. Oh iya, mobil. Karena gitu. nggak kehujanan. Rambut nggak rusak gitu ya. Oke. Bener. Yang terakhir nih, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Serius. Karena kalau nyelingkuh tuh pasti sakitnya double berkali-kali. Nyelingkuh itu sakitnya double. Ini aku nggak ngerti nih, gimana ya sih? Iya, karena kalau kita kan yang bilang kan diselingkuhin apa nyelingkuhin, aku milih diselingkuhin. Mendingan aku diselingkuhin daripada aku nyelingkuhin. Kan sakit diselingkuhin. Tapi udah, after itu udah, kita move on-nya cepat, terus kita gampang lupainnya. Tapi kalau kita nyelingkuhin, kita lama lupainnya. Merasa bersalah, feeling guilty. Pasti, dan itu jadi double sakitnya. Sakitnya tuh udah sakit menyesal, udah sakit kehilangan, semuanya deh. Ini yang nonton yang cowok-cowok udah pasti tambah, aduh, gue bisa nemuin di mana ya, gue bisa ngomongin kemana ya. Abis podcast ini, sorry ya kalau banyak yang ngomongin ya. Bagus, tahu-tahu kan job ya kan? Iya, positif rezeki aja juga dulu. Buat kita, positif. Positif thinking aja dulu, ya nggak? Betul. Oke. Nat, thank you ya, udah mau mampir ke sini, udah mau di-invite. Sama-sama Kadi. Ya, sukses buat usahanya, sukses buat sama Kadi juga. nge-DJ-nya, semoga kedepannya makin terkenal. Amin. Makin banyak jobnya. Amin.
Dan cepet nikah. Kak Adi juga ya, semoga YouTube-nya menjadi booming, Thank terus you. trending satu, Wih, amin, amin, ya amin. kan? Ih, nggak ada yang tahu loh besok, ya kan? Iya Yang penting sih, kan bener. aku udah masuk Amin. ke sini, ya kan? Amin, Terus makasih. subscribernya banyak, tambah-tambah terus tiap hari, Amin. ya Semoga kita kan? bisa Dapat, kolaborasi lagi nanti ya. ya siap, 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 Mm. siap Kak Adi, Semoga thank you YouTube-nya banget. YouTube-nya udah gede, nanti kita ngobrol lagi ntar lah. Iya, terus nanti kita rekam yang ini nih, ya kan? Iya, Ih iya, kita iya. inget gak Nat Iya, 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 gitu. iya. Kita tayangan ulang dulu gitu kan. Iya, bener, 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 bener. Oke, salam buat keluarga, salam buat orang-orang di Ya, pinggir. sama Kak Adi juga ya. Salam buat Ya, keluarga. Makasih Kak Adi. thank you, nah, thank you. Siap, Bye. siap, siap. Bye. Bye.